Halo, kembali lagi bersama saya Afrizal Rifki Rizaldi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Oke, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling keluarga. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu konflik dalam rumah tangga. Semua orang tentunya pasti menginginkan rumah tangganya itu memiliki hidup yang tenang dan damai. Nah, untuk itu setiap pasangan suami istri harus saling memberi kebahagiaan dan menciptakan hubungan yang harmonis. Tapi pada kenyataannya itu hidup bersama ini seringkali menimbulkan gejolak, konflik di antara pasangan suami istri sehingga menimbulkan banyak perdebatan. Seperti ini. Berikut adalah 5 tips untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu berdiskusi untuk berdamai. Saat terjadi konflik dalam rumah tangga, sebaiknya pasangan suami istri itu harus melakukan negosiasi untuk meraih kesepakatan. Karena apa? Karena pada saat pembicaraan yang dilakukan itu dalam kondisi marah, pastinya permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik karena dalam keadaan emosi. Nah, selanjutnya kedua belah pihak ataupun pasangan suami istri ini perlu mengambil langkah atau penanganan terbaik dalam menyelesaikan konflik yang telah dihadapi tersebut. Nah, langkah terbaik itu adalah dengan berdiskusi, dan dengan berdiskusi diharapkan ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan ketika diskusi menghasilkan solusi, jangan lupa untuk mengucapkan kata maaf dan saling memberikan perhatian. Yang kedua yaitu menyamakan visi. Oke, konflik dalam rumah tangga itu sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat ini, teman-teman, yang harus ditangani dengan baik agar tidak bisa menimbulkan perselisihan antara pasangan suami istri ini. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan suami istri itu menyamakan visi terlebih dahulu ataupun kerangka hidup berkeluarga yang didasari oleh pola pikir dan tujuan bersama. Nah, setelah itu coba kalian cari kesamaan dari sudut pandang dalam menyamakan visi kalian setelah kalian menikah. Karena apa? Karena hanya dengan cara inilah maka konflik bisa diatasi dengan baik, sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa dijadikan hikmah ataupun bisa dijadikan suatu pembelajaran. Yang berikut adalah melihat sudut pandang yang berbeda. Nah, penyelesaian konflik itu, teman-teman, dibutuhkan peran kedua suami istri untuk memahami meski memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Seperti itu. Karena cobalah kalian melihat permasalahan itu dari segala sisi. Jangan hanya lihat pada satu sisi saja. Nah, setelah itu melakukan penyelesaian rumah tangga ini dengan baik dan bersedia mendengarkan pendapat antara sesama. Nah, karena apa? Karena dengan menerima sudut pandang antara sesama ini, maka akan timbul rasa pengertian dan bisa melakukan cara untuk berpikiran yang lebih terbuka. Oke, cara yang berikutnya yaitu saling terbuka. Sebenarnya saat berargumen itu tidak perlu diributkan, yakni bisa saling mendengarkan dan memberi kesempatan untuk menceritakan masalah. Dan pasangan suami istri juga sertakan juga kejujuran dan saling terbuka satu sama lain. Sebab apa? Sebab kejujuran itu merupakan salah satu kunci untuk membangun keluarga yang harmonis. Jadi kejujuran itu penting dalam rumah tangga. Yang berikut adalah menjadwalkan waktu berdua. Setiap pasangan pastinya punya momen yang indah di dalam rumah tangga. Dengan menyikapi konflik ataupun suatu persoalan yang terjadi dalam rumah tangga itu, sebaiknya pasangan suami istri ini tidak saling menyimpan konflik pada jangka panjang ataupun jangka yang lama seperti itu. Karena memendam konflik itu akan berdampak buruk di dalam hubungan dan memperburuk keadaan seperti itu. Jadi, cara mengatasi konflik lainnya itu adalah carilah waktu berdua suami istri untuk berpikir menuntaskan konflik yang sedang dihadapi. Karena apa? Karena memiliki waktu berdua itu, pasangan suami istri bisa saling memaafkan dan bahkan juga bisa mengingat masa-masa indah sewaktu awal menikah ataupun sewaktu awal pacaran.
dan secara otomatis konflik ataupun persoalan itu akan terselesaikan dengan baik dengan sendirinya, dan pikiran pun akan jernih, dan permasalahan tidak akan timbul lagi. Seperti itu. Jadi itu mengenai 5 konflik, 5 cara untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf juga apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi yang telah saya sampaikan ini. Baik, saya akhiri. Selamat pagi dan salam sehat.